Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah dan jangan lupa jaga kesehatan. Pada semester 2 pelajaran SKI ini kita awali dengan bab Sunan Kalijaga. Pada bab ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang silsilah Sunan Kalijaga, yang kedua tentang masa remaja Sunan Kalijaga, yang ketiga tentang perjalanan dakwah Sunan Kalijaga, dan yang terakhir tentang seni pertunjukan yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Baik anak-anak, mari kita simak pembahasan ini pada slide selanjutnya. Silsilah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Sahid. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah SAW. Raden Sahid ini dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang bernama Putri Nawangarum. Putri Nawangarum ini berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahaman Sunan Kalijaga tentang sastra Jawa membuatnya mahir dan kelak menyampaikan dakwah lewat seni budaya. Nama lain dari Sunan Kalijaga yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kota Demak. Tidak ada catatan dari naskah yang menceritakan tahun wafatnya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah masa remaja Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. Raden Sahid atau Sunan Kalijaga merupakan seseorang yang sudah mengenal Islam sejak kecil, yakni melalui guru agama di Tuban. Di usia remaja, Raden Sahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Di sisi lain, Raden Sahid atau Sunan Kalijaga banyak bergaul dengan rakyat jelata, meski Sunan Kalijaga adalah seorang putra bangsawan. Hal ini dibuktikan dengan masa muda beliau yang pernah membela rakyat jelata di masa yang sangat sulit. Pada masa itu terjadi musim kemarau yang sangat panjang, membuat para rakyat jelata masyarakat Tuban gagal panen. Namun dalam waktu yang bersamaan, pemerintahan pusat sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk mengatasi pembangunan atau roda pemerintahan. Akhirnya mau tidak mau rakyat jelata harus mau untuk membayar pajak yang tinggi. Melihat keadaan yang semakin kontradiksi antara pemerintahan dengan rakyat jelata, Raden Sahid atau Sunan Kalijaga yang begitu sangat dekat dengan masyarakat Tuban merasa bahwa dirinya harus membantu. Akhirnya Raden Sahid tanpa pikir panjang melakukan perbuatan yang tidak terpuji demi menolong masyarakat Tuban. Apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga saat itu untuk membantu masyarakat Tuban? Beliau mencuri hasil bumi yang tersimpan di gudang penyimpanan istana ayahnya. Hasil bumi tersebut merupakan hasil dari upeti rakyat jelata yang akan disetorkan ke pemerintahan pusat. Upeti itu pajak. Biasanya pada malam hari Raden Sahid membaca Al-Quran di kamarnya. Lah ini beliau keluar dan melakukan aksinya, mencuri tadi. Lalu hasil dari curiannya tersebut
langsung dibagikan kepada rakyat jelata secara sembunyi-sembunyi. Namun seiring berjalannya waktu, penjaga gudang merasa curiga melihat barang-barang yang akan disetorkan ke pemerintahan pusat semakin berkurang. Melihat keadaan tersebut, penjaga gudang semakin ketat dalam menjaga gudang penyimpanan. Sehingga pada suatu malam penjaga gudang merasa penasaran dengan masalah tersebut dan sengaja meninggalkan gudang lalu mengintip dari kejauhan. Ternyata penjaga gudang tersebut berhasil memergoki aksi Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, dan Sunan Kalijaga ditangkap lalu dibawa ke hadapan ayahnya. Sunan Kalijaga pun dimarahi habis-habisan. Dan beliau juga mendapat hukuman cambuk sebanyak 200 kali di tangannya karena akibat dari perbuatan mencurinya. Selain itu, Raden Syahid juga disekap selama beberapa hari dan tidak boleh keluar rumah. Setelah lepas dari sekapan, Raden Syahid tidak merasakan jera. Raden Syahid belum puas untuk membantu rakyat jelata. Beliau memutuskan untuk melakukan aksinya lagi di luar istana. Berarti ini Sunan Kalijaga melakukan pencurian, tetapi tidak lagi di dalam istana. Tidak lagi di gudang penyimpanan makanan istana, tetapi melakukannya di luar istana. Siapa targetnya? Targetnya adalah orang-orang kaya yang pelit. Hasil dari curiannya pun dibagikan kepada rakyat jelata. Karena beliau melakukan aksi ini dengan niat untuk membantu rakyat jelata. Dalam aksinya di luar istana, Raden Syahid mengenakan pakaian serba hitam dan memakai topeng. Sehingga suatu saat ada perampok asli yang mengetahui aksi beliau dan akhirnya beliau dijebak. Sunan Kalijaga ini dijebak oleh perampok itu, perampok yang asli. Di suatu malam, perampok tersebut melakukan perampokan sekaligus memperkosa wanita cantik dengan memakai pakaian yang sama seperti yang dipakai oleh Sunan Kalijaga. Di saat Raden Syahid atau Sunan Kalijaga mau menolong wanita tersebut, perampok yang memperkosa itu berhasil meloloskan diri. Dengan pakaian yang sama, yaitu serba hitam dan memakai topeng, Sunan Kalijaga pun terjebak di tempat itu ketika menolong wanita tersebut, sehingga akhirnya Raden Syahid dikambing hitamkan oleh warga yang saat itu sudah mengepungnya. Dengan kejadian ini, ayah Raden Syahid, Tumenggung Wilatikta, semakin kecewa dan langsung mengusirnya. Setelah diusir, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga tinggal di hutan yang bernama Jatiwangi. Selama di hutan, beliau tetap melakukan aksinya untuk menolong rakyat jelata. Namun, dengan membuang nama aslinya, beliau memakai nama Brandaloka Jaya. Suatu ketika, di hutan itu, lewatlah seseorang yang berpakaian serba putih dengan membawa tongkat yang gagangnya berkilau seperti emas. Seseorang itu sudah sepuh, sudah sangat tua. Sunan Kalijaga pun bermaksud melakukan aksi untuk merampas tongkat tersebut. Namun kejadian tersebut malah membuat Raden Syahid tersentuh dan tersentak hatinya. Ketika Raden Syahid merebut tongkat dari orang yang berbaju putih yang sudah tua tadi dengan paksa, sehingga menyebabkan seseorang yang berbaju putih itu tersungkur jatuh. Sambil mengeluarkan air mata dan tanpa suara, orang itu pun bangun. Seseorang yang memakai pakaian serba putih itu bangun dengan susah payah. Sedangkan Raden Syahid saat itu mengamati tongkat itu, sadar bahwa tongkat itu tidak terbuat dari emas. Setelah mengamati tongkatnya, Sunan Kalijaga sadar bahwa tongkat itu tidak terbuat dari emas. Karena heran melihat orang yang berbaju serba putih itu menangis, akhirnya Raden Syahid mengembalikan tongkatnya. Namun orang itu berkata, orang tua itu, orang yang berbaju putih itu berkata,
Bukan tongkat itu yang aku tangisi, sambil menunjukkan rumput di telapak tangannya. Perhatikanlah, aku sudah berbuat dosa, melakukan perbuatan sia-sia. Rumput ini tercabut saat aku jatuh tadi. Ketika orang tua tadi bersusah payah ingin berdiri, ternyata dia mencabut beberapa rumput. Nah, itu rumput-rumput yang tercabut secara sia-sia itu membuat seseorang yang berbaju putih menangis. Kemudian Sunan Kalijaga heran dan bertanya, "Cuma beberapa helai rumput saja kamu merasa berdosa?" Orang yang berpakaian putih-putih tadi menjawab, "Ya, memang berdosa, karena kamu mencabutnya tanpa sebuah kebutuhan. Apabila untuk makanan ternak itu tidak apa. Namun apabila untuk sebuah kesia-siaan, sungguh sebuah dosa." Kemudian Raden Syahid mengatakan tentang apa yang sedang ia perbuat di tengah hutan seperti ini. Setelah mengetahui perbuatan Sunan Kalijaga, orang yang berpakaian putih-putih tadi mengatakan sebuah perumpamaan terhadap perbuatan Raden Syahid. Apa yang dilakukan Raden Syahid itu ibaratnya mencuci pakaian yang kotor menggunakan air kencing yang hanya untuk menambah kotor dan bau pakaian tersebut. Mendengar itu, Raden Syahid tercekat dan semakin dibuat terpukau dengan keajaiban yang ditunjukkan dengan mengubah sebuah pohon aren menjadi pohon emas. Orang yang berbaju putih tadi mengubah pohon aren menjadi pohon emas. Karena penasaran dan kagum, Raden Syahid memanjat pohon aren tersebut. Namun ketika hendak mengambil buahnya, tiba-tiba pohon itu rontok mengenai kepalanya. Akhirnya Raden Syahid atau Sunan Kalijaga jatuh ke tanah dan pingsan. Setelah bangun dari pingsan, Raden Syahid sadar bahwa orang yang berbaju putih itu bukanlah orang biasa, sehingga timbul keinginan untuk belajar kepada orang yang berbaju putih itu. Akhirnya orang yang berbaju putih itu dikejar dan berhasil menemukannya. Setelah bertemu dengan orang yang berbaju putih itu, Sunan Kalijaga menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada orang yang berbaju putih itu. Orang yang berbaju putih itu memberi syarat kepada Raden Syahid. Apa syaratnya? Yaitu Raden Syahid diperintahkan untuk menjaga tongkat yang dibawa dan tidak boleh beranjak sebelum orang itu kembali menemuinya. 3 tahun kemudian, datanglah orang itu menemui Raden Syahid yang ternyata masih setia menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali. Orang yang berbaju putih itu ternyata adalah Sunan Bonang. Kemudian Raden Syahid diajak pergi ke Tuban untuk diberi pelajaran agama. Sebagian orang percaya bahwa dari kisah inilah Sunan Kalijaga diberikan kepada Raden Syahid. Karena kata Kalijaga terdiri dari kali dan jaga. Kali yang berarti sungai dan jaga yang artinya menjaga. Selanjutnya yaitu perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upih, Malaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun menyiarkan Islam di Cirebon. Mula-mula ia menyamar sebagai marbot Masjid Sang Cipta Rasa. Nama masjidnya itu Sang Cipta Rasa.
Di masjid inilah ia bertemu dengan Sunan Gunung Jati, kemudian menikahkan Sunan Kalijaga dengan Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Lanjut, seni pertunjukan. Dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga Majapahit. Sebagai imbalan dari warga yang ingin mengundangnya sebagai dalang dalam pertunjukan, upahnya cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak dipungut biaya sama sekali. Hanya itu tadi. Cara membayar Sunan Kalijaga yaitu dengan 2 kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat. Sunan Kalijaga juga merancang pakaian dan merancang alat-alat pertanian. Demikian anak-anak pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Tugasnya nanti Bu Siska kirim melalui tulisan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.